solihah itu senangnya apa? Karena hamba-hamba yang baik solih-solih itulah yang pasti akan selalu mendoakan di setiap sholatnya. Dan orang-orang yang solih-solih itulah yang nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Toha, surat yang ke-20 ayat yang ke-47, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wassalamu ala manittaba'al huda. Wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Ibu, yang pertama pastikan semua kegiatan aktivitas kita niatkan untuk ibadah kepada Allah ya. Karena dengan kita meniatkan kegiatan aktivitas kita untuk ibadah kepada Allah, yang tadinya lelah menjadi lillah, yang tadinya sifatnya duniawiyah menjadi akhirat, yang tadinya tak ada nilainya apa-apa menjadi nilai kebaikan dan bisa menjadi bekal yang baik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pula doa pinta kita, semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya bisa menjadikan kita lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan kebaikan manfaat untuk diri, keluarga dan orang lain, dengan istiqomah kita yakin insya Allah akan mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Ya karena seorang muslim muslimah, karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya, insya Allah muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlaknya dan ilmunya, insya Allah muslim yang seperti ini jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, baikin iman, baikin ibadah, baikin akhlak, dan juga baikin ilmu. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Ibu-ibu sehat semua? Ibadahnya lancar? Tambah sabar? Insya Allah. Makin bersyukur? Insya Allah. Yakin sudah gak marah-marah lagi? Kok gak janji? Siapa yang gak janji? Kenapa ini perlu ditanyakan? Sebab Bu, ternyata untuk menghilangkan marah-marah itu sangat gampang sekali. Gimana caranya? Jangan marah. La taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah-marah, bagimu surga. Orang yang kuat dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan pegulat, bukan pelari cepat, bukan orang yang bisa angkat-angkat barang yang banyak. Tetapi orang yang kuat dari umat Rasulullah adalah siapa saja yang mampu bisa mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarahnya, dan orang yang sabar dengan kesabaran yang baik, terutama ketika diuji oleh Allah dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ini dikaitkan dengan satu riwayat, barang siapa yang dia tidak memiliki atau belum memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, pemaaf, penyantun, penyabar dan dermawan, maka berarti sebenarnya orang tersebut
belum diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lau kana abidan. Meskipun dia ahli ibadah. Jika dia tidak memiliki atau belum memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, pemaaf, penyantun, penyabar dan dermawan, maka berarti orang tersebut belum diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dia ahlul ibadah. Makanya Ibu, maaf ya, Allah benci. Allah benci kepada siapa? Kepada orang yang ahlul ibadah tapi dia sombong. Meskipun dia ahlul ibadah tapi dia sombong, kecuali dia taubat. Lebih baik orang itu jatuh dalam dosa maksiat asalkan kemudian dia mau tobat dengan tobatan nasuha. Asalkan dia mau berhijrah dengan sebenarnya hijrah. Asalkan dia mau bertobat, mau beribadah dengan sebenarnya ibadah. Maka ini lebih baik ketimbang dia taat tapi sombong. Kecuali tobat. Tapi maaf Bu ya, sombong itu bisa bentuknya geguyon, bisa bentuknya lelucon, bisa bentuknya candaan-candaan. Itu bisa termasuk sombong. Contoh, ibu-ibu ini habis kajian ini, habis taklim ini terus pulang. Begitu pulang temu sama tetangga, ditanya, dari mana? Yang ngaji lah taklim lah, nggak kayak lu nggak sadar-sadar. Ya. Nauzubillah min. Itu walaupun bentuknya gurau candaan tidak boleh. La yathul jannah man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibir. Enggak akan masuk surga. Barang siapa yang dalam hatinya ada sifat sombong meskipun hanya sebesar atom. La yathul jannah man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibir. Kan alangkah indahnya kita kata, dari mana? Alhamdulillah ini ada Allah kasih waktu kesempatan umur. Alhamdulillah ini kita ada kajian tadi. Alhamdulillah bisa silaturahim, bisa ketemu teman-teman. Itu kan akan menjadikan motivasi dan mengajak teman-teman yang lainnya untuk berbuat kebaikan juga. Insya Allah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Baik Ibu-ibu, hari ini kita akan kaji yaitu bukti cinta iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang kaitannya kalau hari ini kita ada di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini adalah awal dari 1 sampai 10 Zulhijjah itu lebih utama daripada 10 akhir di bulan Ramadan. Ya. Hanya ikhtilafnya para ulama mengatakan yang menjadi beda sekiranya 10 akhir Ramadan itu tidak ada Lailatul Qadar, maka jelas 10 awal Zulhijjah lebih utama. Ya. 10 Zulhijjah itu dijelaskan disepakati maksudnya menurut Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i adalah semua amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, redaksinya begitu indah. Rasul katakan di dalam Sahih Bukhari dijelaskan ma min ayamin al-amalu shalih ahabu ila Allah fihi aw fihina min hadhil ayam. Maksudnya apa? Fima maknamu. Tidaklah semua hari-hari, dalam setiap hari itu kan ada hari-hari, dan tidaklah semua hari-hari yang amal salihnya, yang amal kebaikan ibadahnya itu lebih dicintai oleh Allah dibanding semua hari-hari yang lain, melainkan yakni di 10 awal Zulhijjah. Kenapa Ibu? Yuk kita sekarang perhatikan. Yang pertama, sebelum dilanjutkan lebih jauh, boleh Ibu ikutin saya, kita berdoa dulu. Ini doanya orang yang salih, ini doanya orang yang berilmu, ini doanya orang yang ahli ibadah, ini doanya orang yang mendambakan keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya yakin Ibu mulai hari ini melazimkan doa ini, jiwa Ibu, pikiran Ibu, hati Ibu, diri Ibu akan berbeda dari hari-hari sebelumnya dan kehidupannya akan lebih nyaman insya Allah. Baik, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih,
lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Lebih semangat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Aminnya mana? Lama banget, harus diapa-apain dulu, Masya Allah. Baik, ada sih nanti, ini dulu lah. Jadi ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Allah berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Amin ya Rabbal. Ibu, ada ibadah yang namanya ibadah per detik dan per menit. Apa itu? Ibadah yang per detik dan per menit apa? Zikrullah. Dalam satu hari satu malam ibu mampu berzikir berapa ribu kali? Gak dihitung. Maksudnya gak dihitung tuh saking banyaknya atau saking sedikitnya? Lebih-lebih nih di bulan Zulhijjah ini. Perbanyak doa, zikir, istighfar, sholawat Nabi, takbir, tahmid, tahlil. Terus lebih-lebih ya, yang hari ini yang kaitannya dengan Arafah. Karena barang siapa yang, kalau teman-teman saudara kita yang menaikkan ibadah haji, jelas wukuf Arafah itu baru bermakna bernilai ketika ba'dal zawal, setelah matahari tergelincir. Kalau belum tergelincir artinya sekitar jam 12:30 lah ba'da zuhur itu sama saja kita ke puncak, ke Kawah Putih, ke Kawah Ungu, ke Boyolali atau ke Tawangmangu, ke mana Dieng, ya ke Merapi, itu sama saja. Nilainya nggak ada. Ya begitu aja. Tapi setelah ba'dal zawal, setelah matahari tergelincir, ya artinya tergelincir begitu sekitar 12:30 ya ba'da salat Jumat, salat zuhur, maka itulah berlakunya doa yang sangat mustajab. Kita tidak di sana, tapi kita di sini di Indonesia ini ada waktu sekitar 1,5 jam atau 2 jam masih bertemu, masih berjumpa dengan saudara kita yang wukuf di Arafah. Itu doa yang sangat mustajab. Tetapi sebelum berdoa itu dipastikan, kalau kita berdoa apa yang kita harus pastikan, yaitu kita harus yakin seyakinnya doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Doa itu juga harus dipastikan betul-betul diniatkan untuk kebaikan ibadah dan amal soleh. Kemudian di dalam berdoa itu hinakan serendah mungkin, sehina mungkin kita di hadapan Allah. Jadi doanya akan serius nantinya. Ya, yakin, kemudian juga sabar dengan pemberian Allah SWT dan bersangka baik kepada Allah. Yang gak kalah pentingnya, kita terbebas dari yang haram dan riba. Sebab kalau yang haram dan riba gak akan dikabulkan oleh Allah. Ya, baik ya. Jadi kemudian ada doa yang namanya doa pekanan usbu'iyah. Doa pekanan yang usbu'iyah ini adalah puasa Senin Kamis. Kalau laki-laki yaitu sholat Jum'ah. Cuman ibu perlu sampaikan kepada suami ibu, kepada anak-anak ibu, putra-putri ibu yang laki-laki. Katakan begini,
Setiap laki-laki setiap Jumat itu yang dia harus pikirkan dan wujudkan, amalkan satu. Apa? Apa? Karena saya tanya di bapak-bapak saja ternyata banyak yang jawabannya nggak tepat. Apalagi saya tanyakan sama ibu-ibu. Makanya ini untuk memotivasi, memberitahu kepada suami ibu. Setiap laki-laki itu setiap hari Jumat mestinya dia pikirkan satu hal ini. Ayo, apa itu? Iya, sholat Jumat. Apa? Ya, jawabannya luar biasa. Tapi maaf, bukan itu yang dimaksud. Jadi mestinya setiap laki-laki itu kalau hari Jumat itu dia berpikirnya, dan itu menjadi program utamanya adalah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan shop yang pertama. Karena banyak yang nggak terpikir, ya sekedar saja. Padahal kalau laki-laki dia bisa di shop yang pertama, itu berarti dia kan seolah-olah berinfak sedekah dengan senilai seekor unta. Ya, yang di belakangnya nanti seekor sapi, yang di belakangnya lagi seekor kambing, terus ayam, telur. Kalau khotib sudah naik mimbar sudah nggak ditulis, nggak dicatat. Ya lihat saja, ibu kan akan tahu. Suami ibu, anak ibu kalau ke masjid kira-kira awal atau akhir. Kalau dapat telurnya masih mending kan ya. Nah, kalau sudah khotibnya naik mimbar, nah ini sampaikan 1 pekan sekali. Masa nggak bisa sih? Terus juga nggak lama, 20 menit kok. Paling dengan sholat setengah jam intinya. Ya jadi dimotivasi itu. Ya. Kemudian ada ibadah yang namanya sahriyah, ibadah bulanan. Ibadah bulanan itu ya Yaumul Bid. Ya. Kemudian ada ibadah sanawiyah, tahunan. Apa ibadah tahunan? Idul Fitri, ya Allah, puasa dulu dong, masa langsung Idul Fitri? Langsung Idul Fitri aja, Masya Allah. Ya Allah, kalau Idul Fitri cepet banget, mestinya ya puasa dulu lah. Lah iya, masa langsung Idul Fitri? Ya kan? Itu ibadah tahunan. Ya, ibadah tahunan itu apa? Ya kita puasa Ramadan, kemudian kita mengeluarkan zakat fitrah, karena zakat fitrah hanya ada di bulan Ramadan. Kemudian itikaf, kemudian baru Idul Fitri. Langsung Idul Fitri cepet banget. Masya Allah. Nah, ibadah tahunan yang lain adalah apa? Di bulan Zulhijjah ini. Di bulan Zulhijjah ini yang topnya adalah yaitu haji. Haji itu ibadah tahunan dan ibadah seumur hidup sekali. Secara pribadi berarti seumur hidup sekali. Ibadah tahunannya setiap, kan kolektif umat Islam setiap tahun mengadakan haji. Kita nggak haji, berkurban. Kurban ini membuktikan apa? Membuktikan cinta kita, iman kita benar kepada Allah. Bukti kita bersyukur kepada Allah. Bukti kita sadar betul ini yang ada pada diri kita merupakan amanah dan titipan ujian dari Allah saja. Jangan sampai kita terkena celakalah. Siapa yang celaka? Yaitu orang yang pakaiannya lebih baik daripada amal ibadahnya. Orang yang untuk urusan dunia, hura-hura maksiat dan dosa, naudzubillah min dzalik, dia gampang sekali mengeluarkan harta di jalan syaitan, tapi sulit sekali mengeluarkan harta di jalan Allah. Apa redaksinya? Pertama, dari sabda Rasulullah, man wajada sa'atan ayudhahiya falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang dia diberi kemudahan, kelapangan rezeki oleh Allah, hendak mau berkurban, jangan sholat di masjidku, jangan dekat-dekat dengan masjidku.
Lihat ayatnya. Ini ayat surat yang favorit ibu-ibu kalau sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tayna kal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Surat favorit kan ada 3 terutama ya. Kulhu, inna a'tayna dan wal asri. Iya. Itu termasuk favorit. Sholatnya biar cepat selesai gitu. Masya Allah. Sesungguhnya Allah telah banyak memberikan nikmat, rahmat, karunia kepadamu Muhammad. Kannya ini adalah Muhammad Rasulullah SAW. Tetapi juga kepada umatnya. Coba Bu, nggak saja. Coba kita merumuskan. Ibu begitu bangun tidur, tiba-tiba kakinya nggak bisa digerakkan, mau apa? Iya kan? Ketika bangun tidur tiba-tiba tangan ini ngepel aja. Ketika bangun tidur tiba-tiba pendengaran ini nggak jelas lagi. Ketika bangun tidur nggak buta sih, remang. Si fulan kalau nggak ngomong kita nggak tahu siapa. Ketika kita bangun tidur kita nggak bisa ya mengucap, atau bisa mengucap tapi tidak ada suara. Ketika kita bangun tidur sudah nggak ingat siapa-siapa, apa nggak ngeri kita? Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu itu nikmat Allah, kamu nggak akan mampu. Makanya apa? Bukti cinta kita, iman kita kepada Allah dibuktikan di bulan Zulhijjah ini dengan apa? Fasholli li rabbika wanhar. Dirikan salat dan berkurban. Karena berkurban itu bukan seumur hidup sekali, tetapi setiap tahun ketika kita memiliki atau diberi kelapangan rezeki oleh Allah. Ibu punya emas cincin yang sampai 20-25 gram, jual itu paling 3-4 gram dapat kok. Kambing, patungan sapi dapat kok itu untuk tunggangan ke akhirat. Karena kita harus ada bukti ini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Adalah kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Ibu umpel-umpelin coba. Ibu ingat ketika ibu pernah melihat orang yang meninggal di kafani, pernah lihat? Pernah lihat kan? Itu kain kafannya nggak ada kantongnya. Pernah nggak lihat? Ya, yang meninggal kain kafannya ada kantongnya, ada nggak? Lagian juga mau ngantongin apa toh Bu? Toh? Iya toh? Nggak usah sayang-sayang. Wong ini pensiunan ini jaga-jaga, nanti kalau sakit, sakit betul kamu. Doamu itu. Karena seseorang tidak akan pernah jatuh dalam kekurangan dan kemiskinan kalau dia gemar mengeluarkan zakat, infak, dan sodakoh. Lebih-lebih di bulan Zulhijjah ini. 10 hari Zulhijjah ini dahsyat sekali pahalanya. Ya. Dan untuk zakat, infak, dan sodakoh itu catatannya cuma 1 Ibu. Apa itu? Keluarkanlah zakat, infak, sodakoh Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Iya, biar banyak, yang penting ikhlas ya. Daripada sedikit gak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas ya. Udah sedikit gak ikhlas, jungkit-jungkit, ini najis. Itu bilang duit diumpel-umpelin untuk apa Bu? Makanya saya mau tanya sama Ibu, mahalnya sehat itu kapan? Mahalnya sehat itu kapan? Bukan. Mahalnya sehat itu ketika kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk ibadah, itu baru mahal. Toh? Iya toh? Oh, sehat malah maksiat dan dosa. Nauzubillah min dzalik. Ada orang yang sehat, begitu dia sakit diberi petunjuk hidayah oleh Allah, berarti lebih bagus itu.
Yang sehat banyak, tapi kalau hidupnya tidak untuk ibadah, untuk apa? Betul. Jadi mahalnya sehat adalah ketika kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk ibadah. Maaf, kalau di dompet ibu ada uang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Yang masuk kata infak yang mana? Ya, yang masuk infak yang mana? Masya Allah. Nah kan untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah, ya tadi lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit enggak ikhlas. Masya Allah. Bu, kita nggak tahu loh Bu tahun depan masih hidup apa enggak. Ya, makanya ibu nggak usah sayang-sayang kurban. Kan banyak sekarang ini. Kalau ibu di sini nggak berkurban di sini, mungkin di daerahnya, atau mau ikut yang yayasan mana. Kalau mau ikut yang dari yayasan saya punya juga boleh. Kita kirimnya ada yang ke Sudan, ada yang ke NTT, NTB, ya, ada juga yang ke Sumatera, ya, yang tempat-tempat jarang dijangkau dakwah oleh banyak. Kita kirim-kirim dai juga di sana. Jadi itu juga salah satu program kita tebar kurban. Jika ada di antara ibu mau ikut, monggo. Tapi silakan. Intinya ibu berkurban. Kalau korban perasaan dah tiap hari gak usah disebut-sebut deh. Ya, ini salah satu bukti cinta kita. Lihat ayatnya. Fasholli li rabbika. Allah sandingkan kurban itu dengan sholat. Makanya apa? Orang yang sholatnya benar, pasti dia akan menjadi hamba yang bertauhid, bebas dari syirik. Orang yang sholatnya benar, pasti dia akan menjadi hamba yang dermawan, bebas dari sifat kikir, bakhil, pelit, medit, koret, kedengkut, sambil kariang ngecek orang awak lah itu. Ondai mandela itu. Ya Bu Yuyu. Ya mana lah itu? Masya Allah. Ya. Ibu kita infakkan, kita sedekahkan, itulah harta kita yang sebenarnya. Belum dikatakan kita benar-benar beriman dan bercinta pada Allah, kecuali kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini enggak lama loh, Bu. Ya. Coba aku nak tanya. Allah kasih waktu kita sehari semalam berapa menit? Jangan bilang jam ya. Saya nggak tanya jam. Biar saya ingin sadarkan saya dan kita semua agar tahu, oh ternyata banyak sekali waktu yang terbuang dari yang Allah berikan. Sebelum jawab, ya perhatikan. Dalam satu hari satu malam Allah kasih waktu kita berapa menit? Perhatikan sebelumnya. Ni'matani maghbunun fihima. Kata Rasulullah, nikmatani maghbunun fihima kasir minanas asya wal faraq. Dua kenikmatan yang banyak manusia lupa lalai darinya. Nikmatani maghbunun fihima kasir minanas asya wal faraq. Dua kenikmatan yang banyak manusia lupa lalai darinya. Itu apa? Nikmat sehat dan nikmat sempat. Ya. Baik, pertanyaannya, dalam satu hari satu malam Allah kasih waktu kita berapa menit? Banyak itu berapa? Nah, jadi dalam satu hari satu malam Allah kasih waktu kita 1440 menit. 1440 menit. Pertanyaannya, dari 1440 menit yang betul-betul pure kita gunakan untuk ibadah berapa menit? Halo? Assalamualaikum. Dalam satu hari satu malam kan Allah kasih waktu kita 1440 menit. Pertanyaannya, dari 1440 menit itu yang betul-betul pure kita gunakan untuk ibadah berapa menit, Ibu?
400 menit? Andaikan 440 menit, lah yang 1000 menitnya dikemanakan? Iyalah, hitunglah. Masya Allah ya. Makanya nama cemana kita nih. Ayolah Bu. Nih, kan Rasul sudah ingatkan kita. Ihtanim khamsan qabla khamsin kan? Perhatikan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Sehatmu sebelum sakitmu. Sehat yang tadi, yang mahal tadi, yang digunakan untuk beribadah tadi. Sehatmu sebelum sakitmu. Nggak ada Bu ceritanya orang tuh sehat terus. Saya kemarin hari Sabtu kemarin qadarullah. Waduh, ke kamar mandi sampai 7 kali saya Bu. Gara-gara salah makan dan mungkin badan capek dan intinya begitu. Kemarin saya nggak keluar rumah sama sekali. Ya Allah, bisa akan sembuhkan saya. Ya Allah, besok saya ingin bertemu hamba-hamba Allah yang solihah. Salah satu doa saya begitu. Alhamdulillah Allah sehatkan ini. Ibu-ibu pernah sakit? Pernah sakit? Sakitnya di mana? Sehatmu sebelum sakitmu. Artinya apa? Ibu kalau mau makan enak ketika sehat. Biar kuat, biar ibadahnya lancar, bisa tahajud, nikmat. Kalau sakit tahu sendiri Bu, alah. Ya Allah. Masalah. Saya yakin banget ibu-ibu yang ada di sini ini, saya yakin banget 35 tahun yang lalu pasti larinya kenceng-kenceng ini. Ya sekarang ya tahu sendirilah ya Allah. Jadi sehatmu sebelum sakitmu, sempatmu sebelum sempitmu. Kalau banyak waktu yang kebuang, bagaimana nanti ketika waktu sudah tidak ada? Padahal Bu, kita ini sadar tidak sadar, kita ini dikejar-kejar dengan yang namanya kematian. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu rugi semuanya. Siapa saja rugi, kecuali waktunya dalam 3 hal. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ada yang menjelaskan waktu itu baru berharga bagi seorang mukmin jika dalam 4 hal. 1, waktunya diisi dengan iman, ilmu, amal sholih, dan dalam kesabaran dan kebenaran. Baru ya. Baik. Jadi sehatmu sebelum sakitmu, sempatmu sebelum sempitmu. Ketika kamu diberi kemudahan, kelapangan rezeki sebelum jatuhnya kekurangan, kemiskinan. Tidak ada Bu ceritanya orang jatuh dalam kekurangan dan kemiskinan kalau kita gemar mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Ya. Jadi gini loh Bu, kalau ada, maaf ya, ini sedikit saya belok sedikit. Kalau ada seseorang, jika ada seseorang, ya, jadi waktu bagi orang beriman itu adalah iman, ilmu. Waktu bagi orang yang beriman itu adalah iman, ilmu, amal sholih, ya, dalam kesabaran dan di atas kebenaran. Yang keempat, dalam kesabaran. Yang kelima, di atas kebenaran. Ada orang sabar tapi nggak di atas kebenaran. Ya. Saya sabar aja lah, gini nggak apa-apa. Tapi dia makanya dari yang haram, nggak sabar itu. Dia kan harus melepaskan diri mestinya kan. Ya. Makanya dikunci dengan di atas kebenaran. Ini nanti ada uraian iman yang benar, ada ilmu, tanda-tanda orang yang ilmunya benar dirahmati oleh Allah, ada amal solih, ada yang berusaha amal solih, kemudian ada kaitannya dengan kesabaran, sabar yang sebenarnya yang bagaimana, kemudian kebenaran itu kenapa kok selalu kita minta, seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, ini
poin tersendiri, tinggal nanti panggil aja lagi Bu Yuyu. Ya. Ya. Ya, jadi gini, yang 5 hal ini tadi bagi seorang beriman itu hidupnya akan berharga, bernilai jika 5 hal ini dalam kehidupannya ada. Ya. Tadi kan kaitannya dengan pemanfaatan waktu kan? Ya, wal asr kan, demi masa demi waktu. Ibu ngobrolnya sama zikirnya lama mana? Astagfirullahaladzim. Bu, jadi harta itu, coba deh Ibu lihat Al-Quran, biar kita ini menjadi hamba-hamba yang dermawan betul tentang harta. Yang pertama surat Al-Imran ayat 180, yang kedua surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat yang ke-35. Ya. Al-Imrannya 180, kemudian At-Taubahnya 35. Monggo silakan Bu. Siapa yang membaca coba Qurannya sama nggak dengan Quran saya? Mohon maaf saya sambil iklan sedikit Bu ya. Surat Al-Imran 180. Salah. Ya. Orang. Yes engko ya. Engko ya. Ya. Al-Imran dulu Bu, 180. Ya Ibu.